大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 271-275. Xiao Yansui tersenyum dan berkata, ini adalah harta karun pertama. Ini adalah kayu cendana pembeku jiwa sepanjang 10 kaki. Kayu cendana pembeku jiwa ini tumbuh di atas pegunungan Arktik yang tertutup salju, dan butuh beberapa tahun untuk hanya sebagian kecil darinya untuk tumbuh. Hanya dengan sepotong kecil di dalam ruangan, musim panas tidak lagi terik tetapi sejuk dan menyegarkan. Jika sepotong kecil pembekuan jiwa cendana ditambahkan ke dalam wadah, barang yang ditempatkan di dalam wadah tidak akan membusuk bahkan setelah 100 tahun. Selain itu, selama sepotong kecil itu diletakkan di tubuh seseorang, bau yang dipancarkannya akan mengusir serangga beracun. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai harta karun. Bolehkah saya tahu berapa tawaran awal dari item ini nantinya? Suara cemas terdengar. Saat semua orang berbalik untuk melihatnya, mereka melihat Nangong Tianhu dari keluarga Nangong. Jadi tuan kedua Nangong, Xiao Yansui tersenyum, tawaran awal dari kayu cendana pembekuan jiwa adalah 200.000 tael perak. Nangong Tianhu lalu berteriak, keluarga Nangong kami menginginkan kayu cendana pembekuan jiwa ini. Kami menawarkan 400.000 tael perak. Semua orang tahu bahwa tubuh Nangong Le saat ini berada di tangan musuh mereka. Alasan mengapa mereka tidak dapat mengembalikannya ke kampung halamannya adalah karena cuaca yang hangat. Bahkan dengan kayu terbaik dan metode pengawetan terbaik, tidak mungkin mencegah tubuh membusuk. Jika mereka dapat memiliki bagian kayu cendana pembekuan jiwa ini, mereka dapat menempatkan beberapa potong ke dalam peti mati dan tubuh Nangong Le dapat diangkut kembali ke kampung halaman mereka tanpa membusuk. Setelah melihat Nangong Tianhu menawarkan harga, mereka yang mengetahui latar belakangnya tidak bersaing dengannya. Adapun para pedagang yang tidak mengetahui latar belakangnya. Setelah memanggil 3 kali, palu diserahkan dan kesepakatan berhasil. Tepat ketika Nangong Tianhu ingin melakukan pembayaran, Xiao Yansui berkata, Tuan kedua Nangong, tunggu sebentar. Nangong Tianhu lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan bertanya. Xiao Yansui kemudian berkata, Nangong bangsawan muda adalah talenta muda dan naga di antara rekan-rekannya. Sangat disayangkan bahwa langit iri dengan bakat ini, dan dia meninggal sebelum waktunya. Keluarga Xiao juga berempati dengan keluarga Nangong Anda. Karena keluarga Nangong telah berhasil menawar barang ini, wanita kecil ini di sini akan membuat keputusan yang berani dan melepaskan harga barang tersebut. Anda bisa mengambilnya sebagai tanda kecil dari keluarga Xiao kami. Tolong jangan berdiri pada upacara, tuan kedua Nangong. Nangong Tianhu hanya bisa tertegun. Dia adalah individu yang lugas dan segera merasakan gelombang rasa terima kasih di dalam hatinya. Keluarga Xiao bisa saja mengirim barang itu langsung kepada mereka alih-alih melalui pelelangan. Tetapi jika mereka memilih untuk melakukan itu, pasti akan ada desas-desus yang menyebar tentang bagaimana keluarga Xiao mencoba mengikat keluarga Nangong atau bahwa keluarga Nangong tidak punya uang untuk membeli kayu cendana pembeku jiwa. Selain itu, keluarga Nangong mereka juga tidak akan menerima bantuan sebesar itu tanpa alasan. Sekarang Nangong Tianhu berhasil mendapatkan kayu cendana pembeku jiwa di pelelangan secara terbuka, akan sangat berbeda bagi Xiao Yansui untuk memberikannya kepadanya sekarang. Tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung. Semua orang merasa bahwa tindakan Xiao Yansui memang bijaksana. Dia tidak hanya menjaga wajah keluarga Nangong, dia juga membuat mereka berhutang budi padanya. Selain itu, dia tidak merusak citra keluarga Xiao-nya dan malah menunjukkan kemurahan hati keluarga Xiao-nya. Setelah membungkuk hormat, Nangong Tianhu tidak lagi berdiri dalam upacara dan turun dari panggung dengan soul freezing sandalwood. Pada saat yang sama, dia segera mengirim seseorang untuk membawanya kembali ke tempat tinggal keluarga Nangong mereka saat ini. Setelah Xiao Yansui menyaksikan Nangong Tianhu turun dari panggung, dia menunjukkan etiket yang tepat sebelum berbalik dan melanjutkan pelelangan sambil tersenyum. Barang kedua yang akan kita lelang juga ditemukan di artikel. Ini adalah Millennium Wam Giok. Giok ini memiliki fungsi mistis. Selama seseorang memakainya, mereka tidak akan takut dingin bahkan jika mereka hanya mengenakan baju tipis di musim dingin. Jika seorang praktisi seni bela diri memakainya, itu akan juga menenangkan pikirannya dan bermanfaat bagi pengembangan kekuatan batinnya. Tawaran awal dari giok hangat milenium adalah 500.000 tael perak.
Saat Ling Chen yang duduk di samping Ling Tian mendengar kata-kata, giok hangat milenium, tubuhnya menegang saat dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia telah mendengar Ling Tian mengatakan bahwa giok hangat milenium ini pasti bermanfaat bagi kultivasinya. Meskipun dia tahu bahwa Ling Tian pasti akan memastikan bahwa batu giok itu mendarat di tangannya, dia masih terlalu cemas karena khawatir. Selain Ling Tian, mata dua orang lainnya juga menyala. Salah satunya adalah Qian Suirou yang telah diamati oleh Ling Tian. Yang kedua adalah seseorang di luar harapan Ling Tian, Dongfang Jinglei. Menurut apa yang diketahui Ling Tian, panduan naga tersembunyi yang menentang dunia dari keluarga Dongfang adalah metode kultivasi mistis di dunia saat ini. Itu jauh melampaui metode kultivasi biasa dan kecepatan peningkatan seseorang juga akan mengejutkan. Dengan demikian, Dongfang Jinglei seharusnya tidak membutuhkan batu giok hangat milenium ini. Tetapi mengapa dia mengungkapkan kegembiraan seperti itu setelah mendengarnya? Sebuah suara kemudian berbunyi, 600.000 tael perak. Ling Tian merasa bahwa suara itu familiar dan berbalik untuk melihat. Ternyata yang mengajukan penawaran adalah tuan muda dari keluarga Yang Wei. Agar komoditas langka ini keluar pada saat seperti itu, Ling Tian akan mengecewakan dirinya sendiri jika dia tidak mempermainkan Yang Wei. Ling Tian mengangkat papannya dengan malas dan berkata dengan suara lemah, 600.001 tael perak. Ling Chen hampir tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Kerumunan segera pecah dalam keributan. Qian Suirou dan Dongfang Jinglei hendak menaikkan papan mereka untuk mengajukan penawaran. Tapi setelah mendengar tawaran Ling Tian, wajah mereka berubah dan tangan yang memegang papan juga mendarat kembali. Xiao Yansui hanya menyebutkan tawaran minimum tetapi dia tidak pernah menentukan kenaikan minimum di antara tawaran. Dia awalnya berpikir bahwa keluarga besar terkenal yang hadir di sini pasti tidak akan menggunakan lelucon kekanak-kanakan seperti itu. Siapa yang mengira Ling Tian benar-benar akan memberikan tawaran seperti itu? Namun, dia tidak melanggar aturan lelang dan itu adalah kesalahan Xiao Yansui karena tidak memberikan kenaikan minimum. Dengan demikian, Ling Tian dapat menawarkan 1 tael di atas apa yang ditawarkan keluarga yang membuat semua orang yang hadir sangat tidak nyaman. Baik Qian Suirou dan Dongfang Jinglei tahu bahwa keluarga Ling dan Yang pasti akan berdebat. Karena itu, mereka berdua jatuh ke dalam dilema. Ini jelas merupakan pertarungan antara kedua keluarga dan di mana mereka akan berdiri jika mereka melibatkan diri dalam pertarungan ini. Namun, giok hangat milenium adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan. Pada saat yang sama, mereka pasti akan malu jika Ling Tian meningkatkan tawaran mereka dengan 1 tael perak lagi. Jika mereka memilih untuk menyerah setelah mengajukan penawaran, belum lagi keengganan mereka. Bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan jika mereka kalah dengan 1 tael perak? Tapi jika mereka memilih untuk berjuang sampai akhir yang pahit, bagaimana mereka bisa percaya diri untuk mengalahkan ular lokal ini yang sebagian besar kekayaannya ada di Sky Bearing? Hanya metode yang digunakan bangsawan muda Ling membuat mereka merinding. Dengan kekayaan keluarga Ling, dia pasti bisa menaikkan harga sampai titik di mana salah satu dari mereka tidak tahan dan kemudian tiba-tiba memilih untuk menyerah. Jika mereka kemudian tidak dapat mengambil perak setelah melakukan penawaran, bukankah itu akan menjadi lelucon? Jika itu masalahnya, mereka mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada Simen King. Bukankah mereka akan menjadi lelucon? Jika itu masalahnya, mereka mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada Simen King. Bukankah mereka akan menjadi lelucon? Jika itu masalahnya, mereka mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada Simen King. Mempertimbangkan apa yang dia lakukan pada keluarga besar seperti keluarga Simen, tidak mengherankan baginya untuk melakukan hal seperti itu lagi. Sementara Ling Tian memiliki kekayaan untuk menghidupi dirinya sendiri, mereka mungkin tidak bisa bermain-main dengannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Qian Suirou merasakan kewaspadaan terhadap seseorang. Yang Wei sangat marah saat dia memelototi Ling Tian dengan uap keluar dari kepalanya. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, 1 juta tael perak. Nyatanya, Yang Wei tidak tahu kegunaan sebenarnya dari batu giok ini. Dia hanya ingin membelinya agar musim dingin lebih tertahankan. Siapa yang mengira bahwa Ling Tian akan mempermalukannya? Dengan demikian, dia tidak lagi memiliki rute mundur. Ling Tian dengan tenang meraih cangkir teh yang diberikan Ling Chen kepadanya dan berkata sambil tersenyum, 1000. Pada saat itu, banyak orang yang hadir tidak bisa menahan tawa. Wajah Yang Wei berubah pucat ketika dia berkata, apakah bangsawan muda Ling sangat pelit?
Apakah kamu hanya dapat menambahkan satu tael perak setiap kali? Bukankah kamu menghina nama keluarga Ling kamu? Ling Tian kemudian menjawab sambil terkekeh, bahkan jika saya menghina nama keluarga Ling saya, itu masih satu tael lebih banyak dari keluarga yang Anda. Bukankah satu tael lebih banyak dari tawaran Anda? Bangsawan muda ini sudah menjadi sangat murah hati, awalnya saya hanya bermaksud untuk meningkatkan tawaran dengan koin tembaga. Jika keluarga yang Anda kewalahan oleh satu koin tembaga, saya akan benar-benar bertindak terlalu jauh. Yang Wei mendengus marah dan berteriak lagi, saya menawar 2 juta tael perak. Di belakangnya, ayahnya sudah menutup mulutnya tetapi terlambat selangkah. Kepala Yang Lei sudah dipenuhi keringat saat dia berpikir, leluhur kecilku, keluarga yang sudah menghadapi banyak masalah. Selain itu, bagaimana Ling Tian saat ini adalah seseorang yang dapat disinggung oleh keluarga yang kita. Bahkan keluarga Simen yang memiliki garis keturunan ratusan tahun direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan olehnya. Apakah Anda benar-benar ingin pisau ditusukkan ke dada Anda? Anda bahkan tidak yakin tentang penggunaan batu giok ini, dan Anda ingin menghabiskan jutaan perak untuk membelinya kembali hanya karena marah. Jika Ling Tian menemukan masalah dengan kita karena masalah ini, bukankah kita harus menyerahkannya dengan patuh? Sekarang kita sudah menghadapi begitu banyak masalah, kenapa kamu masih harus memprovokasi dia? Bahkan jika dia tidak mencari masalah dengan kami, akankah kakekmu mengizinkanmu membelanjakan jutaan untuk sepotong batu giok? Ling Tian tertawa kecil dan berkata, 2 juta satu tael perak. Yang Wei sudah marah sampai-sampai wajahnya berwarna merah cerah. Tepat ketika dia ingin meneriakkan harga lain, tamparan keras mendarat di wajahnya. Yang Wei kemudian berdiri dengan wajah penuh amarah, sungguh bocah nakal. Apakah kamu sudah cukup bermain? Tempat macam apa ini? Apakah kamu bahkan memiliki hak untuk berbicara di sini? Beberapa juta tael perak untuk sepotong batu giok. Tidak kusangka kamu bahkan bisa bertingkah begitu manja. Setelah Yang Lei mengajari putranya pelajaran yang baik, mereka juga mundur dari kompetisi Milenium Wamjade. Namun, ini malah membuat Ling Tian tertekan, terutama kata-kata yang diucapkan oleh Yang Lei karena itu juga menyiratkan bahwa Ling Tian adalah anak manja. Setelah Ling Tian melihat bahwa Qian Suirou dan Dongfang Jinglei tertarik dengan penampilan batu giok hangat milenium, dia sudah memperkirakan itu akan menjadi persaingan yang ketat. Namun, Ling Tian tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang perak. Lagi pula, bukankah perak akan digunakan untuk mendukung pasukan keluarga Xiao? Melihat Yang Wei melompat keluar untuk mengajukan penawaran, Ling Tian ingin memanfaatkan kebodohan Yang Wei untuk benar-benar membuatnya marah. Setelah menaikkan harga setinggi langit, dia akan bisa menakuti Qian Suirou dan Dongfang Jinglei. Kemudian, dia akan mengizinkan Yang Wei untuk membeli batu giok itu dan dia akan mengambilnya di kemudian hari. Siapa yang tahu bahwa sementara Ling Tian telah merencanakan tindakannya dengan sangat cermat, dan dengan permulaan yang menguntungkannya, hal-hal akan berubah tajam. Dia hampir mencapai tujuannya, tetapi orang tua Yang Lei itu benar-benar memblokirnya. Dalam hal ini, harga berhenti sementara di 2 juta satu tael perak. Namun, bagi mereka yang mengetahui fungsi sebenarnya dari Milenium Wamjade, label harga ini bukanlah apa-apa. Sejak kapan keluarga yang menjadi begitu cerdik? Bangsawan muda ini benar-benar dipermainkan olehmu. Ling Tian memelototi Yang Lei sejenak, tetapi benar-benar menerima senyuman yang hampir seperti menjilat sebagai balasannya. Dia tidak bisa tidak terkejut, tiba-tiba menyadari bahwa orang ini melakukannya karena dia takut pada Ling Tian. Saat dia mengerti, Ling Tian hanya bisa menghela nafas. Ini juga disebut menuai apa yang Anda tabur, bukan? Di atas panggung, Xiao Yansui menatap Ling Tian, sebelum mengumumkan, harganya sekarang 2 juta satu tael perak, ada penawar lainnya. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika sebuah suara yang jelas terdengar, 3 juta tael. Itu adalah Qian Suirou. Dongfang Jinglei sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Ling Tian, dia ragu beberapa kali, akhirnya memutuskan untuk tidak ikut. Harga pembukaan Qian Suirou sama bagusnya dengan menamparkan wajah Yang Lei. Sementara perang penawaran tadi dapat dianggap sebagai persaingan antara dua pemboros, harga pembukaan Qian Suirou dapat dianggap sebagai harga batu giok yang sebenarnya. Semua yang hadir menatap Ling Tian. Mereka tahu bahwa tuan muda ini pasti tidak akan melepaskannya, tetapi mereka ingin tahu apakah dia akan menambahnya dengan tael atau koin. Bahkan jantung Qian Suirou mulai berpacu, orang ini tidak akan mencoba sesuatu yang lucu, kan?
Jika begitu, Ling Tian hanya tersenyum dan menjawab, karena saudara Qian telah memberikan harga, maka bangsawan muda ini juga akan menawar. Dia tampak berhenti sejenak seolah sedang mempertimbangkan. Semua orang menahan napas, bersiap untuk penawaran satu tael yang legendaris, dan tangan mungil Qian Suiro mengepal. 4 juta tael kalau begitu. Karena badut itu sudah pergi, penawaran sebenarnya harus dimulai sekarang. Ling Tian mengedipkan mata pada Qian Suiro dan tertawa. Qian Suiro tidak bisa menahan nafas lega, kekhawatiran sebelumnya memudar. Sementara dia tiba-tiba tampak memelototi Ling Tian dengan keras atas tawarannya, tetapi sebenarnya, dia sangat berterima kasih di lubuk hatinya. Ini membuatnya mempertanyakan kontradiksinya sendiri, mengapa dia berterima kasih karena dia berkelahi dengannya. Mungkinkah karena dia tidak? Qian Suiro menahan emosinya sebelum berteriak lagi, 6 juta tael. Setelah harga ini diucapkan, semua orang menatap kaget. Semua orang menyadari kelangkaan batu giok yang begitu hangat, tetapi pada akhirnya hanya sepotong batu giok seukuran telapak tangan, jadi bagaimana bisa bernilai 6 juta tael. Ini adalah tael perak, bukan 6 juta keping batu. Apakah penawar ini gila? Xiao Yansui juga tercengang dengan tawaran itu, karena menurut perkiraannya sementara giok hangat memiliki efek yang luar biasa, itu mungkin hanya bernilai sekitar 3 juta tael. Tapi sekarang sudah 2 kali lipat. Mungkinkah sebenarnya ada efek ajaib yang tidak diketahui yang tidak dia sadari? Ling Chen dengan lembut menarik lengan baju Ling Tian, dengan rendah berbisik kepadanya, bangsawan muda, lupakan saja. Chener tidak membutuhkannya. Ling Tian menertawakan perhatiannya, tetapi dengan tegas menggelengkan kepalanya. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa Qian Suiro pasti akan menyadari fungsi sebenarnya dari batu giok hangat ini dan bahwa kultivasinya harus mirip dengan milik Ling Chen, atau dia pasti tidak akan membayar 6 juta tael untuk sepotong batu giok. Ini adalah harga 2 juta penuh lebih tinggi. Ini saja sudah menunjukkan tekadnya untuk mendapatkannya. Tapi sama halnya, dia tidak bisa melepaskan giok ini, karena Formula S ilahi Ling Chen membutuhkan giok hangat ini untuk melanjutkan ke ranah kesuksesan besar atau dia kemungkinan akan menderita penyimpangan kultivasi. Selain itu, ini juga terkait dengan masalah meridian negatif hitam ilahi Yubingyan. Jadi, batu giok ini adalah harta di antara harta karun bagi Ling Tian. Berapapun harganya, dia akan memastikan dia mendapatkannya. Ling Tian tersenyum saat dia berdiri sepenuhnya, dengan ringan memanggil, 10 juta tael. Qian Suiro merosot kembali karena kecewa. Sementara dia memiliki niat untuk melanjutkan perang penawaran, keuangannya tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Seluruh arena dilemparkan ke dalam kekacauan. Batu giok seukuran telapak tangan, meskipun langka dan aneh, tidak sebanding dengan harga lelang setinggi langit 10 juta tael. Apakah bangsawan muda Ling ini gila? Dongfang Jinglei diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya dia tidak berpartisipasi dalam penawaran ini, atau dia benar-benar tidak akan keluar dari lelucon ini. Melihat sikap Ling Tian, sepertinya dia bersedia membayar berapapun harganya. Lagi pula, dengan penghasilan saat ini dari keluarga Ling, ini bisa dianggap hanya bulu lembu, dan pasti tidak akan membahayakan keuangan mereka dengan cara apapun. Setelah bertanya 3 kali, tidak ada harga yang lebih tinggi, sehingga palu jatuh. Giok hangat milenium sekarang menjadi milik keluarga Ling. Ketika Ling Tian pergi untuk melakukan pembayaran, Xiao Yansui berbicara dengan nada rendah, giok hangat milenium ini tidak begitu berharga, mengapa Anda menawar begitu besar? Hanya untuk mempertahankan citra Anda, apakah itu sepadan? Dalam nada suaranya ada sedikit teguran. Ling Tian memandangnya dengan aneh, kapan gadis ini benar-benar peduli padanya? Bukankah dia membencinya sejak awal? Tapi dia masih berkewajiban dengan berbisik kembali, ini karena saya tidak punya tempat lain untuk menghabiskan uang saya. Hais, siapa yang meminta keluarga Ling saya hanya punya uang dan tidak ada yang lain. Xiao Yansui mengerutkan bibirnya ke arahnya, sangat marah sampai dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ketika Ling Tian mengambil giok hangat dari Xiao Yansui, dia menerima kejutan yang menyenangkan. Saat bersentuhan dengan tangannya, dia merasakan kehangatan, diikuti oleh hatinya yang tiba-tiba tenang dan menjadi sangat damai, serta rasa pencerahan. Semakin lama dia memegangnya di tangannya, semakin kuat perasaan ini, yang membuatnya berseru memuji. Harta spiritual surga dan bumi memang berbeda. 10 juta ini dihabiskan dengan baik, bahkan jika dia menambahkan 10 juta lagi, itu masih sepadan. Saat dia kembali ke tempat duduknya,
dia menyerahkan giok hangat itu ke tangan Ling Chen. Ling Chen sangat gembira dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam dadanya. Dalam kebahagiaannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium wajah Ling Tian. Kemudian dia memulihkan akalnya, dan menyadari apa yang baru saja dia lakukan di tengah audiensi, dia segera membenamkan wajahnya ke dada Ling Tian karena malu. Qian Suirou, bagaimanapun, dipenuhi dengan sakit hati. Untuk berpikir bahwa orang ini benar-benar menghabiskan harga setinggi langit untuk membeli batu giok hangat yang sangat penting baginya, hanya untuk mendapatkan senyuman dari kekasihnya. Tapi sikap playboy terkutuknya ini benar-benar membuatnya kehilangan kesempatan kultivasi yang berharga. Betapa penuh kebencian. Xiao Yansui menatap Ling Chen yang bersarang di dada Ling Tian, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya tetapi dengan cepat disembunyikan. Setelah terbatuk 2 kali, dia melanjutkan, barang ketiga yang dilelang kami tunjukkan hari ini juga ditemukan oleh 3 pemetik ramuan kami, dan itu asli dari Artik, 2 teratai api es. Keduanya juga merupakan harta spiritual surga dan bumi, dan jika ditangani dengan benar, dapat menghidupkan kembali seseorang pada nafas terakhirnya. Ini memang penyelamat yang sepadan dengan harga yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Harganya mulai dari 600.000 tael, dan setiap kenaikan setidaknya harus 10.000 tael. Ling Tian menertawakan dirinya sendiri, wanita benar-benar picik, aku baru saja menggodamu tapi kamu sudah kembali untuk membalas dendam. Namun, sayang sekali Anda melewatkan satu fungsi lainnya. Ice Fire Lotus ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan Grid Cyclic Pellet, yang memungkinkan semua saudara saya mengalami peningkatan kultivasi untuk formula Divine Shocking Dragon mereka. Ini akan memungkinkan peningkatan kekuatan untuk keluarga Ling saya dan selanjutnya dapat menyembuhkan penyakit Yubingyan. Tidak perlu berpikir lebih jauh. Ling Tian segera mengajukan penawaran 2 juta tael. Sementara harga asli Ice Fire Lotuses mungkin bisa mencapai hingga 4 juta tael, tidak ada yang berani bersuara setelah Ling Tian menawar. Sekilas semua orang bisa tahu bahwa pria ini berpenampilan seperti seseorang yang tidak punya tempat lain untuk membelanjakan uang mereka, dan jika mereka bersaing dengannya, bukankah itu hanya akan mencari masalah? Mereka tidak hanya akan menguntungkan penjual, tetapi mereka juga akan menyinggung keluarga Ling, dan keluarga Xiao bahkan tidak mau repot-repot berterima kasih atas kontribusi mereka. Lebih jauh lagi, hal seperti itu sulit dipahami dan misterius, dengan metode penggunaan yang sebenarnya masih belum diketahui, dan dengan demikian tidak ada yang berani bersaing. Xiao Yansui memanggil 3 kali, dan hanya bisa menggedor palu, memarahi dengan marah di dalam hatinya, betapa ganasnya bintang brengsek ini. Namun, melihat bagaimana Ling Tian membeli 2 harta itu seolah-olah dia dirasuki, semua orang mengembangkan rasa takut terhadapnya. Jika orang ini terus seperti ini, bukankah semua harta akan berakhir di tangannya? Kemungkinannya adalah mereka tidak bisa melawannya, mereka tidak mampu memusuhi dia, dan mereka juga tidak bisa mengalahkan keluarga yang disebut sebagai Dewa Keberuntungan Bantalan Langit. Lalu bukankah pelelangan ini akan berubah menjadi pelelangan pribadi untuk keluarga Ling? Item keempat yang dibawa ke atas panggung membuat semua orang terpesona. Permata Serene Langit Biru, ini bukan hanya ajaib dalam nama, tetapi dalam kenyataan. Hanya dengan meletakkannya di atas meja, itu memancarkan warna pelangi, dan mengikuti perubahan sumber cahaya, permata itu akan menjadi terang dan padam dengan sendirinya. Meskipun tidak bernyawa, itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa itu terus bergerak, terus-menerus mengubah sudut untuk memberikan cahaya paling terang. Bahkan orang yang tidak berpengalaman pun dapat mengatakan bahwa ini adalah permata yang tak ternilai. Harga dasar mulai dari 800.000 tael perak. Namun, ketika harga ini dilaporkan, tidak ada yang mengeluarkan suara bahkan setelah waktu yang lama, karena mereka semua berasumsi bahwa Ling Tian pasti tidak akan melepaskannya juga. Bertentangan dengan harapan semua orang, Ling Tian tampaknya tidak memiliki niat, malah terlibat dalam percakapan dengan Ling Chen, seolah-olah dia tidak peduli dengan permata tenang biru langit ini. Bahkan sikap Ling Chen mengejutkan, karena permata seperti itu biasanya merupakan daya tarik yang fatal bagi wanita, bahkan bagi Qian Suirou, tetapi Ling Chen bertindak seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya. Mungkinkah dia orang aneh? Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Seorang pedagang kaya memulai penawaran dengan 1 juta tael perak, diikuti oleh semua keluarga aristokrat yang bergabung. Harga melonjak semakin tinggi, dengan Yang Wei akhirnya membelinya dengan harga setinggi 12 juta tael perak. Dia tidak bisa membantu tetapi secara sugestif melirik Ling Tian.
Ling Tian menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi tidak tertarik. Meskipun permata serene langit biru memang harta yang berharga atau bahkan mungkin tak ternilai harganya, itu tidak lebih dari batu berkilau di mata Ling Tian. Atau mungkin deskripsi yang lebih akurat adalah permata yang mengilap. Namun, terlepas dari apakah itu permata atau batu, Ling Tian sama sekali tidak tertarik padanya. Dalam hati Ling Tian, permata tenang biru langit ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan roti di tangannya. Paling tidak, roti itu bisa digunakan untuk memuaskan rasa laparnya. Adapun permata biru langit ini, selain menyimpannya di rumah untuk menarik para perampok, tidak ada gunanya lagi. Berpikir bahwa Yang Wei masih akan memperlakukannya seperti harta karun. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia hanya membawa pulang setumpuk dinamit. Adapun Ling Chen, harta karun kelima adalah mutiara cendana laut selatan seukuran kepalan tangan. Dari senyum cerah Xiao Yansui, terlihat jelas bahwa dia sangat puas dengan harga permata serene langit biru. 500.000 tael perak. Bahkan sebelum Xiao Yansui bisa memberikan tawaran awal, sebuah suara tenang terdengar dan seorang pria berpakaian hijau berdiri perlahan. Dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya, dia berkata, "Maaf, tapi saya hanya memiliki 500.000 tael perak. Namun, saya pasti akan mendapatkan mutiara cendana laut selatan ini." Penampilan pria berbaju hijau ini terlalu biasa. Dia tidak tinggi atau pendek, tidak gemuk atau kurus dan bahkan tidak memiliki ciri khas di wajahnya. Dia adalah individu yang pasti akan diabaikan jika dia ditempatkan di tengah orang banyak. Setelah melihat lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa sulit untuk memperkirakan usianya yang sebenarnya. Dari penampilan pria berbaju hijau ini, tidak aneh untuk mengatakan bahwa dia berusia 20 atau 30 tahun. Tetapi pada saat yang sama, sepertinya dia berusia 40 atau 50 tahun. Ling Tian menghirup udara dingin. Ling Tian yang semula berniat menawar barang ini juga berubah pikiran. Ling Tian sudah bisa mengenali pria berbaju hijau itu, dia adalah ahli seni bela diri misterius di luar menara Smoky Tea. Jadi ternyata dia juga ada di sini. Untuk berpikir bahwa ahli dunia lain seperti itu juga ingin mendapatkan mutiara cendana laut selatan ini. Jika itu masalahnya, dia pasti memiliki kegunaannya sendiri untuk mutiara itu. Selain itu, dia telah menunjukkan tekad yang dia miliki untuk mendapatkan mutiara itu. Ling Tian meramalkan bahwa terlepas dari siapa yang mendapatkan mutiara itu pada akhirnya, orang itu pasti tidak akan bisa menyimpannya. Kata-kata pria berpakaian hijau itu mirip dengan memberitahu yang lain bahwa dia hanya memiliki 500.000 tael perak tetapi menginginkan mutiara cendana laut selatan dengan harga selangit. Dengan kata lain, pria berbaju hijau ini tidak punya pilihan selain mengambilnya. Bagaimana Ling Tian akan cukup bodoh untuk menyinggung ahli ini demi sebuah mutiara? Karena itu, Ling Tian tetap diam. Hahaha, dari mana orang miskin ini berasal? Dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat membeli mutiara cendana laut selatan hanya dengan 500.000 tael perak. Apakah dia sedang melamun? Suara ejekan terdengar, saya menawarkan 1 juta tael perak. Tanpa melihat, Ling Tian dapat menebak bahwa tidak ada orang lain selain Yang Wei yang bodoh yang akan mengatakan sesuatu yang sangat menghina. Pada saat yang sama, dia berpikir, orang ini benar-benar malapetaka keluarga Yang. Selama ada masalah, dia pasti akan ada di sana untuk mengaduknya. Orang ini adalah seseorang yang bahkan bangsawan muda ini tidak mampu memprovokasi saat ini, dan keluarga Yang Anda benar-benar berani mengejeknya. Xiao Yansui tiba-tiba berkata dengan nada dingin, tawaran awal untuk mutiara cendana laut selatan adalah 1.500.000 tael perak. Semoga bangsawan muda yang memperhatikan kata-katanya. Semua orang yang hadir di sini adalah tamu keluarga Xiao saya dan tidak boleh dipermalukan begitu saja. Tapi, pelanggan ini, ada aturan untuk pelelangan. Jika Anda benar-benar membutuhkan barang ini dan kekurangan perak, Anda bisa menyebutkan ini sebelum pelelangan. Namun, Yansui tidak dapat membantu Anda saat ini, dan saya bisa hanya minta maaf. Pria berbaju hijau itu memandang Xiao Yansui dengan ekspresi terkejut dan melirik Yang Wei sebelum menjawab dengan memem. Dia kemudian duduk dengan tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ling Tian kemudian menyesali kurangnya penglihatan Xiao Yansui. Jika dia bisa menjual mutiara kepada pria berbaju hijau ini seharga 500.000 tael perak, pria berbaju hijau itu pasti akan memiliki kesan yang baik padanya. Mendapatkan kesan yang baik dari orang seperti itu jelas merupakan kesempatan langka. Sayang sekali,
Dia kemudian memandang Yang Wei dengan menyedihkan dan telah memberi Yang Wei karangan bunga di dalam hatinya. Masalah pria berpakaian hijau itu tidak penting di seluruh pelelangan dan tidak ada yang memikirkannya lagi. Qian Suirou dengan cepat mengajukan penawaran 2 juta tael perak dan Dongfang Jinglei dengan cepat mengajukan penawaran 3 juta tael perak ketika dia melihat Ling Tian tidak membuka mulutnya. Ling Tian lalu menatap Qian Suirou dan tersenyum sambil berpikir. Gadis ini juga bisa dianggap sebagai seseorang yang berpengetahuan luas. Tidak peduli apa yang disukai bangsawan muda ini, gadis ini pasti akan berpartisipasi dalam penawaran juga. Wawasan ini saja sudah cukup bagi Ling Tian untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saat harga melonjak, keluarga Yang adalah yang pertama menyerah menawar mutiara. Hanya Dongfang Jinglei dan Qian Suirou yang tersisa dalam perang harga ini. Saat Ling Tian mengamati mereka dari samping, dia yakin bahwa mereka pasti menyadari nilai sebenarnya dari mutiara cendana Laut Selatan. Lagi pula, memiliki barang semacam ini mirip dengan memiliki harta penyelamat hidup lainnya. Selain itu adalah salah satu yang dapat digunakan kembali. Menyembuhkan penyakit serius, luka atau luka dalam, mutiara cendana Laut Selatan ini memang memiliki banyak kegunaan. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa harta penyelamat yang mereka perjuangkan telah berubah menjadi jimat penghancur nyawa? Terlepas dari siapa yang mendapatkannya, orang itu pasti akan berkunjung ke Raja Yama. Satu, bagaimana mungkin seseorang yang berada di puncak seni bela diri menjadi karakter yang ramah? Sejak pria berpakaian hijau itu membuka mulutnya, mutiara cendana Laut Selatan tidak lebih dari jimat penghancur kehidupan di mata Ling Tian. Saat dia melihat Qian Suirou dan Dongfang Jinglei berjuang untuk item itu dengan penuh semangat, Ling Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Akhirnya, Qian Suirou memperoleh mutiara dengan harga setinggi langit 18 juta tael perak. Dia kemudian menghela nafas lega dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Ling Tian kemudian menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, apakah kamu benar-benar perlu begitu bahagia? Anda baru saja menghabiskan 18 juta tael perak untuk membeli perjalanan ke neraka. Harta keenam adalah sepotong besi hitam yang beratnya 175 kati. Xiao Yansui kemudian tersenyum berseri-seri dan berkata, tawaran awal adalah 1 juta tael perak. Semua orang harus tahu bahwa besi hitam adalah harta karun dalam menempa senjata. Selama 3 tael ditambahkan ke dalam senjata, senjata biasa akan berubah menjadi senjata ilahi dengan segera, mengiris logam seperti tanah liat. Seperti yang dikatakan Xiao Yansui, seluruh aula terdiam dan tidak ada satu orang pun yang mengajukan penawaran. Semua wajah mereka juga menjadi aneh. Semua orang tahu bahwa meskipun besi hitam adalah bahan yang bagus dan Xiao Yansui tidak melebih-lebihkan sedikit pun, tidak mungkin untuk melelehkan besi hitam kelas atas ini. Dengan metode peleburan yang hilang ratusan tahun yang lalu, bagaimana mungkin senjata ilahi dibuat darinya? Jika tidak bisa digunakan, apa gunanya membeli sepotong besi hitam yang tidak berguna? Haruskah mereka membelinya untuk digunakan sebagai bantal? Beberapa saat kemudian, semua orang masih diam dan Xiao Yansui mulai mengungkapkan jejak kecemasan. Sebagai tuan rumah lelang ini, jika mereka memiliki barang yang tidak bisa dilelang, itu sangat memalukan bagi tuan rumah dan mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Bagi mereka untuk mengambil sesuatu yang mereka anggap berharga tetapi tidak ada yang mau menawar tidak lebih dari sebuah lelucon. Tatapan Xiao Yansui kemudian tertuju pada Ling Tian. Dia sangat jelas bahwa besi hitam ini ada di sini untuk menguji Ling Tian. Namun, Xiao Yansui hanya melihat Ling Tian mengupas kulit buah anggur dan mengirimkannya ke mulut Ling Chen. Dari awal hingga akhir, Ling Tian belum pernah melihat Xiao Yansui sebelumnya, dan jelas bahwa bangsawan muda Ling sama sekali tidak tertarik pada besi hitam. Hati Xiao Yansui tenggelam sepenuhnya. Sangat memalukan. Dia kemudian tidak bisa tidak menyalahkan kakeknya, Xiao Fenghan, di dalam hatinya. Kenapa dia harus membuatku membawa item ini ke Sky Bearing? Bagaimana bocah Ling Tian itu bisa memiliki kemampuan untuk menggunakannya? Melihat, kami sekarang adalah lelucon. Menghela nafas panjang dan melihat tidak ada yang mau mengajukan penawaran, Xiao Yansui ingin menyatakan barang tersebut tidak terjual. Namun, dia mendengar suara lembut pada saat ini, bagaimana barang bagus seperti itu bisa diabaikan seperti itu. Selir rendahan ini menawarkan 1.100.000 tael perak. Xiao Yansui merasa lega seolah ada beban yang diangkat dari pundaknya. Akhirnya ada yang menawar. Saat semua orang menoleh untuk melihat pemilik suara itu, mereka semua terkejut.
Pemilik suara itu adalah seorang wanita parubaya yang masih mempertahankan pesona dan keanggunannya. Dia adalah pemilik menara Smoky Tea, Gusian. Gusian kemudian berkata sambil tersenyum, sungguh kebetulan. Menara Smoky Tea kami kehilangan harta karun untuk menjadi simbol menara kami. Karena saudari Xiao mengirimkan besi hitam ini kepada kami, saya benar-benar harus berterima kasih untuk itu. Selir rendahan ini memiliki dana terbatas dan saya harap semua bangsawan yang hadir akan memberikan kesempatan kepada selir rendahan ini. Saya harap kalian semua tidak akan bertarung dengan saya untuk barang ini dan selir rendahan ini akan berterima kasih kepada kalian semua sebelumnya. Xiao Yansui menatap Gusian dengan rasa terima kasih di matanya. Gusian hanyalah pemilik sebuah restoran dan bongkahan besi hitam ini jelas tidak berguna baginya. Namun, dia rela mengeluarkan lebih dari 1 juta tael perak untuk membantunya keluar dari situasi ini. Karena itu, Xiao Yansui sangat tersentuh hatinya dan berharap dia bisa memberikan bongkahan besi hitam ini kepada Gusian secara gratis. Selain itu, sebagai bos sebuah restoran, dia memiliki sikap tenang dan mampu menunjukkan wajah kepada semua orang yang hadir di sini hari ini. Itu memang sesuatu yang langka. Item terakhir akan mulai dari 1 tael perak tanpa peningkatan minimum. Melihat bahwa Gusian telah mengirim seseorang untuk membawa bongkahan besi hitam dari panggung, Xiao Yansui membuat pernyataan yang mengejutkan. 1 tael perak. Tidak ada peningkatan minimum. Barang seperti apa itu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Ling Tian berbalik, dia segera menyadari bahwa orang yang berbicara adalah orang yang sama yang bermain bersama Xiao Yansui di awal pelelangan. Ling Tian kemudian tersenyum dan berpikir, memang seperti yang kupikirkan, dia bermain bersamanya. Xiao Yansui kemudian tersenyum, harta karun ini adalah pedang dari ketua sekte di atas surga dari 1000 tahun yang lalu, pembelah surgawi. Selama 1000 tahun terakhir, selalu ada legenda bahwa rahasia yang menggetarkan surga tersembunyi di dalam pembelah surgawi. Orang yang bisa mendapatkan pedang ini akan bisa memahami rahasia ini dan menjadi penguasa dunia. Seolah-olah suara Xiao Yansui seperti guntur, semua orang yang hadir terkejut dengan kata-katanya. Ada banyak yang bahkan berdiri secara naluriah setelah mendengar kata-kata, Heavenly Splitter. Pemisah surgawi. Untuk berpikir bahwa pemisah surgawi ada di sini. Untuk waktu yang lama setelah keributan awal, aula itu benar-benar sunyi. Semua orang menahan napas, dan meskipun ada lebih dari 10.000 orang di tempat kejadian, sebuah pin mungkin dapat terdengar jika dijatuhkan. Keheningan ini sangat berbeda dari skenario sebelumnya, ini murni keterkejutan dan urgensi. Semua orang di sana menyadari bahwa untuk item terakhir ini tawaran awal hanyalah sebuah angka. Untuk objek ketenaran seperti Heaven Splitter, bagaimana uang bisa digunakan sebagai ukuran untuk itu? Siapapun yang mendapatkannya akan menjadi penguasa semua yang ada di bawah langit. Seberapa besar godaan itu? Tapi siapa yang bisa mendapatkannya di tangan mereka? Di bawah tatapan semua orang, 4 ahli dari keluarga Xiao menemani seorang pria parubaya saat mereka dengan sungguh-sungguh menaiki panggung. Pria parubaya itu bukanlah orang biasa, melainkan sosok nomor 2 keluarga Xiao, pembuat keputusan tertinggi di Sky Bearing, Xiao Fengyang. Untuk menyampaikan ketulusannya pada pedang dewa ini, dia bahkan telah membuat sebuah kotak yang murni terbuat dari batu giok putih untuk menampung pedang tersebut. Xiao Yansui dengan hati-hati mengambilnya, dan membuka kotak itu, mengeluarkan sebuah pedang panjang yang masih terbungkus sarungnya. Desain pedang itu kuno dan kikuk, tetapi memancarkan atmosfer yang sombong, dan siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa itu tidak biasa. Saya menawar 12 juta tael. Keheningan menguasai beberapa saat sebelum seseorang memberikan tawaran setinggi langit 12 juta. Bahkan jika mereka dapat memperolehnya, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki kekuatan untuk terus mempertahankannya. Pada saat ini, faktor terpenting adalah kemampuan seseorang, dan baru setelah itu kekayaan dapat dipertimbangkan. Untuk pelelangan ini, berbagai orang berpikir bahwa keluarga Xiao hanya membawa beberapa harta berharga untuk dilelang, dan sedikit yang mereka harapkan dari mereka untuk benar-benar mengeluarkan pedang pemisah surga. Sementara harta berharga karena suatu alasan, jika terlalu berharga, maka kekacauan akan terjadi ketika semua orang berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan setelah ini mendarat di tangan seseorang, dapatkah mereka benar-benar berhasil membawanya pulang? Ini adalah negara kerajaan Bantalan Langit. Orang-orang inti dari 8 keluarga bangsawan besar telah berkumpul di sini dalam segerombolan,
dan para ahli berlimpah seperti awan. Sedikit kelalaian mungkin akan mengakibatkan kematian tanpa meninggalkan tubuh yang dapat dikenali. Hanya keluarga kekaisaran dari bantalan langit yang akan melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa pembagi surga tidak diizinkan meninggalkan ibu kota, apalagi keluarga Ling dan yang juga melihatnya dari pinggir lapangan. Menjadi cuek bukanlah kejahatan, tapi menimbun cincin giok adalah kejahatan. Ideologi ini adalah sesuatu yang dipahami oleh semua orang yang hadir. Bahkan item terbaik sekalipun, jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, akan sia-sia. Ling Tian mengamati seluruh pemandangan dengan kelopak mata terkulai. Dia sudah menemukan orang yang menawar lebih dulu, tetapi dia tidak pergi untuk menyambutnya. Itu adalah kepala urusan internal pengadilan kekaisaran, Long Qianxing. Ling Tian tertawa dingin pada dirinya sendiri, apakah bahkan pengadilan kekaisaran sedang mempertimbangkan gagasan untuk memiliki pemisah surga. Sedihnya, bahkan jika mereka mampu menyentuhnya, negara ini akan hancur menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Betapa lancangnya mereka. Ini adalah harta yang mampu menuai kehidupan, dan dengan kekuatan Anda saat ini, Anda juga ingin mencelupkan jari ke dalam pai. Selain satu orang di sana, Ling Tian sama sekali tidak menganggap yang lain layak untuk diperhatikan. Orang itu sebenarnya bukan Qian Suirou, dan bukan karena kekuatannya tidak cukup, tetapi kekuatannya bahkan tidak cukup untuk membuatnya khawatir. Orang sebenarnya yang ditakuti Ling Tian sebenarnya adalah pria berjubah hijau. Dia dapat memastikan dengan pasti bahwa orang ini adalah ahli tak tertandingi yang berasal dari Beyond Heavens, dan dia datang ke sini saat ini hanya untuk Heaven Splitter. Jika itu masalahnya, maka Ling Tian tidak hanya akan menghalanginya, tetapi dia akan dengan senang hati menyambutnya. Ye Qingchen pernah menyebutkan bahwa di setiap generasi, akan ada ahli yang tak tertandingi di Beyond Heavens yang bisa mengguncang benua. Tapi ketika Ling Tian menanyakannya tentang hal itu, Ye Qingchen hanya tersenyum dan tidak menjawab. Melihat pria berjubah hijau itu sekarang, Ling Tian tampaknya memiliki jawaban atas pertanyaannya, dan dia tidak bisa menahan tawa pahit pada dirinya sendiri. Memang, penawaran tidak berhenti di situ, dan dalam sekejap, sudah meningkat mendekati 60 juta tael. Emosi setiap orang semakin meningkat dari menit ke menit. Bahkan Dongfak Jinglei yang berkepala dingin mulai marah, dan keluarga Beiming yang tidak bersuara sampai sekarang juga bergabung. Di samping Qian Suirou ada 8 ahli berdiri di sana dengan ekspresi serius. Di antara kerumunan, orang-orang sibuk meneriakkan tawaran, tetapi semua orang tahu bahwa tawaran itu tidak lebih nyata daripada pantulan di danau. Pasti tidak akan ada komitmen di balik tawaran tersebut. Kehadiran Heaven Splitter telah memicu api perang. Mungkin inilah motif sebenarnya bagi keluarga Xiao untuk menjual Heaven Splitter di pelelangan. Ling Tian tiba-tiba melihat seseorang hilang dan langsung menjadi cemas. Di mana wanita yang selalu berada di samping Qian Suirou? Saat Ling Tian memikirkan hal ini, gangguan tiba-tiba muncul di kerumunan. Saat semua orang menoleh untuk melihat, beberapa lusin mutiara hitam berkilau jatuh seperti kelopak yang jatuh ke kerumunan, dan dengan suara, pupu, yang lembut, keseluruhan menara Smoky Tea dipenuhi asap hitam tebal. Pada titik ini, peristiwa tak terduga terjadi. Berating dan kutukan terus terdengar saat suara yang dihasilkan dari bilah yang bergerak, tinju, dan kaki bertambah volumenya. Suara rintihan terdengar dan bau darah yang kental mulai muncul. Mata Ling Tian melesat ke kiri dan ke kanan dan dengan lembut menarik tangan Ling Chen, mereka berdua segera melayang ke udara, diam-diam kembali ke kamar wewangian surgawi berdasarkan ingatan mereka. Dengan keahlian mereka dalam teknik gerakan, sangat mudah untuk melarikan diri tanpa ada yang lebih bijak. Tepat setelah mereka berdua pergi, embusan angin tiba-tiba menyelimuti tempat duduk mereka, dan dengan serangkaian suara memotong tempat duduk mereka masing-masing hancur berkeping-keping. Ling Tian dengan dingin tersenyum pada dirinya sendiri. Beruntung dia bertindak berdasarkan instingnya, karena sepertinya ada seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan ini untuk menghadapinya. Namun, selain Qian Suirou, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa sesiap itu. Tapi jika itu dia maka itu terlalu tidak bijaksana. Diikuti oleh 2 ledakan keras, 2 lubang besar secara bersamaan muncul di menara Smoky Tea, memungkinkan 2 sinar terang matahari menembus ke dalam gedung. 2 siluet terbang seperti dewa turun dari surga dan melompat melewati jarak 50 kaki dalam sekejap, kedua tangan mereka terulur ke arah tertentu. Ling Tian yakin bahwa kedua tangan mereka terulur ke tempat Heaven Splitter ditempatkan. Semua orang memiliki pemikiran yang sama,
dan secara bersamaan selusin sosok bayangan melompat ke tempat yang sama seperti kilat. Peng peng, terdengar dua suara keras, karena dua siluet yang ada di depan itu benar-benar ditolak. Ini segera diikuti oleh banyak suara karena semua ahli yang juga bergegas maju segera terhuyung mundur. Sebuah tabrakan keras terdengar saat atap menara pecah dan bayangan kabur segera muncul dan menghilang. Ini diikuti oleh banyak penonton yang melompat ke atap untuk mengejar orang tersebut. Tiba-tiba, serpihan yang tercipta dari penghancuran atap diresapi dengan energi dan ditembak jatuh seperti hujan ke para pengejar. Tanpa cara untuk mengubah arah di udara, mereka hanya bisa membiarkan diri mereka tertabrak, terhempas ke belakang dan terluka parah. Dua bayangan misterius yang awalnya datang juga melompat ke atas atap dan menghilang. Pada akhirnya, tidak ada yang berhasil melihat wajah kedua pria itu dengan benar. Teriakan menyayat hati yang terdengar persis seperti suara Yang Wei tiba-tiba terdengar. Saat ini asap di aula besar sudah mulai menghilang, dan kemudian semua orang bisa melihat alasannya. Berdiri sekitar 50 kaki jauhnya, tuan muda tertua dari keluarga yang bergoyang-goyah sebelum memuntahkan darah dan jatuh. Yang Lei segera melompat untuk menggendong putranya di dadanya. Memikirkan bahwa putranya telah terbunuh hanya dalam waktu sesingkat ini. Kabut benar-benar memudar, memperlihatkan pemandangan kekacauan total di Smoky Tea Tower. Dongfang Jinglei, Qian Suirou, Bei Mingkong, Nangong Tianhu dan para ahli lainnya memiliki ekspresi yang mengerikan. Beberapa dari mereka bahkan berdarah dari sudut mulut mereka karena ternyata mereka telah menerima luka. Yang cukup berarti. Jeritan lain terdengar, dan semua orang menoleh untuk melihat Xiao Yansui gemetar dengan wajah pucat, menunjuk ke suatu arah. Keempat ahli dari keluarga Xiao berbaring di tempat yang dia tunjuk, dengan Heaven Splitter sudah hilang. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa jika Xiao Feng yang ada di tempat kejadian, dia juga akan terbaring di sana. Keterampilan bela diri yang bagus. Sinar aneh terlihat di wajah Ling Tian saat dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Cener, apakah kamu melihatnya dengan jelas?" Dengan wajah penuh rasa bersalah, Ling Chen menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku benar-benar mengamati dua ahli yang masuk dan para ahli yang berkumpul. Tapi bagian terpenting, yaitu siapa yang mengambil Heaven Splitter serta bagaimana tuan muda tertua dari keluarga yang meninggal, yang gagal saya amati." Senyum muncul di wajah Ling Tian saat dia menjawab, "Kamu tidak perlu merasa tercela karena aku juga tidak melihatnya dengan jelas dan hanya melihat garis besar. Tapi selain aku percaya tidak ada yang lebih jelas tentang apa terjadi di dalam. Orang yang mengambil Heaven Splitter kemungkinan besar adalah pria berjubah hijau, karena tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melakukannya." Ling Tian menghela nafas sebelum melanjutkan, keterampilan bela diri orang ini benar-benar luar biasa. Ling Chen ragu-ragu beberapa saat sebelum bertanya, bahkan bangsawan muda pun tidak. "Saya percaya dia hanya setara dengan bangsawan muda." Ling Tian tertawa, "Cener, kamu dan aku sama-sama seniman bela diri, mengapa perlu berbohong? Jika aku bisa mencapai lapisan ke-11 dari rumus naga mengejutkan ilahi, aku mungkin punya kesempatan. Saat ini, pasti tidak." Ling Chen menghirup udara dingin. Ternyata, ketika situasinya berubah, dan kedua pria itu jatuh dari atas, cahaya redup memungkinkan Ling Tian untuk melihat dengan tepat apa yang terjadi. Pada saat itu ketika kedua pria itu bergegas ke Heaven Splitter, pria berjubah hijau itu selangkah lebih maju dan telah membungkam pengawal keluarga Xiao, meraih Heaven Splitter. Dia kemudian memukul mundur kedua ahli itu dengan mudah dengan dua serangan telapak tangan, serta memberikan serangkaian serangan ke masing-masing bangsawan yang telah muntah. Dia kemudian melompat, dan saat dia berada di udara, dia menyerang Yang Wei sekali, sebelum menghancurkan langit-langit dan menggunakan pecahan kayu sebagai senjata tersembunyi. Beginilah cara dia melarikan diri. Hanya lambaian tangannya yang sederhana telah menyebabkan Yang Wei yang berada 150 kaki darinya hancur hatinya, membunuhnya seketika. Kedalaman seni bela dirinya terlalu menakutkan. Ling Tian yakin bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan sekarang. Dua orang yang mendarat dari atap pasti ahli dari alam Xiantian dan mungkin setara dengan Yumantian. Paling tidak, mereka akan menjadi sesepuh dari keluarga hebat. Namun, pria berbaju hijau itu dapat dengan mudah memaksa mereka kembali, dan Ling Tian secara pribadi curiga bahwa pria berbaju hijau itu mungkin bisa melukai mereka berdua dengan mudah. Hanya saja dia tidak terlalu serius saat itu. Selain itu, Qian Suirou, Dongfang Jinglei,
dan Bei Mingkong semuanya bisa dikatakan sebagai ahli super dengan bawahan mereka menjadi ahli terkemuka di dunia saat ini. Namun, hampir 20 dari mereka dengan mudah dikalahkan oleh pria berbaju hijau itu sendiri. Selanjutnya, itu setelah dia memaksa kedua ahli misterius itu kembali. Akhirnya, dia bahkan punya waktu untuk melambaikan tangannya dan membunuh Yang Wei yang berjarak 150 kaki darinya. Ini hampir legendaris. Ling Tian mencoba menempatkan dirinya pada posisi pria berpakaian hijau itu. Jika dia menghadapi begitu banyak ahli pada saat yang sama, dia tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung dan pasti harus mundur. Jika tidak, dia harus menggunakan beberapa teknik senjata tersembunyi yang belum pernah dilihat dunia ini sebelumnya. Bahkan jika dia bisa menangani para ahli dengan menyergap mereka dengan senjata tersembunyinya, dia pasti tidak bisa melakukannya semudah pria berbaju hijau itu. Adapun untuk memaksa orang banyak kembali dengan kekuatan batinnya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan saat ini. Ling Tian tidak percaya bahwa dia bisa melakukannya. Adapun untuk membunuh Yang Wei setelah memaksa para ahli mundur, Ling Tian memperkirakan bahwa dia hanya akan dapat membunuh dari jarak 80 kaki. Tetapi jika tingginya 150 kaki, kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Tentu saja, pria berbaju hijau itu tetaplah manusia. Setelah bertukar pukulan dengan banyak ahli terkemuka, segalanya juga tidak mudah baginya. Terutama saat dia berlari ke langit, wajahnya jelas berwarna merah tua. Tetapi bagi seorang ahli terkemuka seperti dirinya, dia akan dengan mudah pulih dari cedera internal sekecil itu dalam beberapa hari. Ling Tian berpikir dalam hati, mungkin aku hanya bisa melawannya setelah aku menerobos ke tahap ke-12 Formula Naga mengejutkan ilahi. Sekarang, saya jauh dari tandingannya. Tangisan sedih tiba-tiba terdengar dan Yang Lei memeluk mayat putranya dengan air mata mengalir di pipinya. Di mana bangsawan muda Ling? Qian Suirou tersentak dari linglung dan menyadari bahwa hanya Ling Tian yang tidak hadir. Karena itu, dia tidak bisa menahan tangis ketika dia berpikir di dalam hatinya, mungkinkah ahli misterius itu adalah Ling Tian? Jika itu benar-benar dia, kekuatan Ling Tian terlalu menakutkan. Karena terkejut, dia lupa menyamarkan suaranya dan suara lembut terdengar darinya. Namun, semua orang masih shock, dan mereka hanya mencari-cari Ling Tian tanpa memperhatikan suaranya yang aneh. Terima kasih, Kakak Qian atas perhatianmu. Adik laki-laki ini ada di sini. Di kamar wewangian surgawi, tawa Ling Tian bisa terdengar dan sosoknya yang santai dengan acuh tak acuh berjalan keluar dari kamar. Berdiri di luar pintu, dia berkata, Kakak Qian pasti sangat mengkhawatirkanku, menanyakan tentang adik laki-laki ini pada saat pertama. Ling Tian sangat berterima kasih di hatiku. Mengapa kita tidak melakukan percakapan yang baik malam ini? Kita dapat bergabung dengan tempat tidur kami dan berbicara sepanjang malam. Wajah Qian Suirou memerah saat dia berkata dengan nada dingin, itu tidak banyak. Selama bangsawan muda Ling baik-baik saja, aku bisa beristirahat. Kupikir bangsawan muda Ling mengalami kecelakaan dan aku merasa menyesal, di dalam hatiku. Ling Tian tertawa dan berkata, Kakak Qian sangat menyayangi adik laki-laki ini. Kakak Qian, dengan perhatianmu kepadaku, aku pasti akan menikah denganmu jika kamu seorang wanita. Qian Suirou memelototi Ling Tian dan berkata sambil mendengus, maaf, tapi aku harus mengecewakan saudara Ling. Ling Tian terkekeh dan berkata dengan nada penuh arti, kecewa. Hehehe. Qian Suirou mendengus dan memutar kepalanya. Namun, lehernya yang cantik sudah diwarnai merah cerah. Siapa? Siapa yang membunuh putraku? Raungan serak Yang Lei terdengar. Tatapan keputusasaannya menyapu semua orang yang hadir dan akhirnya mendarat di Ling Tian saat dia berkata dengan penuh kebencian, Ling Tian. Sungguh menyeramkan. Ling Tian benar-benar terdiam. Bangsawan muda ini berjarak 300 kaki dari putramu. Bagaimana kematiannya saya lakukan? Jika saya memiliki kemampuan itu, saya pasti tidak akan membiarkan pria berbaju hijau itu membunuh putra Anda. Lagi pula dia adalah mainanku. Meskipun saya ingin memiliki kemampuan seperti itu, sayang sekali saya benar-benar tidak memilikinya. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak memandang Yang Lei dengan jijik. Dengan satu tatapan, para ahli yang hadir dapat mengetahui bahwa Yang Wei meninggal karena serangan telapak tangan seorang ahli dan tidak mungkin Ling Tian menjadi pelakunya. Namun, Yang Lei tidak dapat menemukan pelaku sebenarnya dan memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada Ling Tian. Jadi, semua orang tidak bisa tidak melihat Ling Tian, bertanya-tanya bagaimana dia akan menangani masalah ini.
Ling Tian kemudian berkata sambil mendengus, "Benar, akulah yang membunuh putramu. Apa yang akan kamu lakukan?" Saat Ling Tian mengucapkan kata-kata itu, semua orang yang hadir tercengang. Siapa sangka Ling Tian akan mengambil inisiatif untuk membuang tumpukan kotoran ini ke kepalanya. Untuk berpikir bahwa Ling Tian sombong sampai-sampai dia bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri dan mengakui masalah itu secara langsung. Pada saat yang sama, Qian Suiro hanya bisa menatap tajam ke arah Yang Lei setelah memikirkan masalah ini. Satu-satunya alasan mengapa Ling Tian mengakuinya adalah karena dia punya pemikiran, sudah saatnya keluarga yang menghilang. Mengapa saya tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuat kekacauan? Sejak dia tahu bahwa keluarga kekaisaran memiliki hubungan dengan Qian Suiro, Ling Tian sudah memiliki pemikiran seperti itu. Sementara situasi keluarga kekaisaran tampak suram, keluarga kekaisaran adalah kekuatan sah dari Sky Bearing dan memiliki pengaruh yang kuat. Selain itu, keluarga yang tidak boleh terlalu lemah setelah mengumpulkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Dengan munculnya pesta misterius Qian Suiro, Ling Tian sudah bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Jika ketiga pihak melepaskan semua kepura-puraan dan berurusan dengan keluarga Ling bersama, itu pasti akan menyusahkan dia. Sementara keluarga Ling akan muncul sebagai pemenang, mereka pasti harus membayar mahal. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Ling Tian. Di antara ketiga pihak ini, keluarga Yang adalah pihak yang paling kuat. Bagaimanapun, Yang Kongkun telah berada di Sky Bearing selama beberapa dekade dan telah meletakkan fondasi yang kuat. Sementara kekuatan pribadi Qian Suiro sangat kuat, dia masih harus bergantung pada keluarga Yang. Jika Ling Tian dapat membasmi keluarga Yang, itu sama saja dengan menghilangkan sumber informasi penting untuknya. Sejak saat itu, Sky Bearing juga akan menjadi milik keluarga Ling. Tidak peduli seberapa kuat Qian Suiro, dia akan tuli dan buta jika dia tidak memiliki sumber informasi. Seorang ahli tuli dan buta jelas bukan ancaman besar. Selanjutnya, keluarga Nangong yang memiliki permusuhan mendalam dengan keluarga yang juga hadir. Akan sangat bodoh bagi Ling Tian untuk tidak menggunakan kekuatan seperti itu. Biarkan mereka bertarung dulu agar kekuatan keluarga Nangong bisa berkurang juga. Ini mirip dengan membunuh 4 burung dengan satu batu. Yang Lei juga terkejut. Agar putranya mati di depannya, Yang Lei gelisah sampai hampir gila. Dalam keadaan gila itu, dia tanpa sadar mengarahkan ujung tombak ke musuh terbesar putranya, Ling Tian. Mau tidak mau dia ingin melampiaskan perutnya yang penuh amarah dan kebencian pada Ling Tian. Namun, siapa sangka Ling Tian akan mengakui kematian Yang Wei tanpa repot-repot membela diri. Pada saat itu, Yang Lei juga bingung. Batuk lembut kemudian terdengar, "Jenderal Yang, bangsawan muda Ling jelas tidak terkait dengan kematian putra Anda. Mungkin ada kesalahpahaman di balik ini, dan masalah ini harus ditangani dengan hati-hati. Jika tidak, Anda hanya akan merugikan dirimu sendiri dan biarkan musuhmu sombong." Seperti yang diharapkan Ling Tian, orang yang berbicara adalah Qian Suiro. Suara renyah kemudian terdengar, "Muda Qian yang mulia tidak benar. Sama seperti pepatah, seseorang harus mengakui perbuatannya. Bangsawan muda, Ling adalah individu yang jujur dan pasti akan berani mengakui bahwa dia membunuh Yang Wei. Selain itu, ayah dari korban telah menunjuk bangsawan muda Ling sebagai pelakunya dan bangsawan muda Ling juga mengakuinya. Kesalahpahaman seperti apa yang mungkin terjadi?" Ling Tian tersenyum. Orang yang berbicara adalah seorang wanita muda berpakaian kuning, Nangong Yu dari keluarga Nangong. Berpikir bahwa keluarga Nangong adalah pembunuh kakak laki-lakinya, dia sangat membenci keluarga Yang. Jadi, mengapa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menekan keluarga Yang? Selain itu, terlepas dari apa kebenarannya, keluarga Nangong memperlakukan pengakuan Ling Tian sebagai sinyal bagi mereka untuk berurusan dengan keluarga Yang. Apa tujuan keluarga Nangong mereka datang ke Sky Bearing? Takut Nangong Tianhu tidak tahu harus berkata apa dan akan menyebabkan mereka kehilangan kesempatan ini, Nangong Yu mengambil inisiatif untuk keluar dan membantu Ling Tian. Motifnya sederhana, keluarga Ling dan Yang harus bertarung hari ini. Akan lebih baik lagi jika Ling Tian bisa membunuh Yang Lei di tempat. Pada saat itu, tidak akan ada jalan kembali bagi kedua keluarga mereka dan itu akan sangat bermanfaat untuk balas dendam keluarga Nangong mereka. Semua orang di sini tahu bahwa bangsawan muda Ling setidaknya berjarak 400 kaki dari bangsawan muda yang ketika pembunuhan itu terjadi. Terlebih lagi,
Bangsawan muda yang meninggal karena metode ahli seni bela diri terkemuka. Bagaimana bisa bangsawan muda Ling menjadi pelakunya? Jika bangsawan muda Ling memiliki kemampuan ini, bukankah dia akan menjadi ahli nomor 1 di dunia? Nona, tolong jangan tidak masuk akal dan berubah menjadi salah. Apakah Nona mencoba memicu perang antara keluarga Ling dan Yang? Nona Nangong Yu dari keluarga Nangong. Qian Suirou berkata dengan dingin. Bisakah bangsawan muda Ling menjadi irasional sampai-sampai dia akan mengaku membunuh seseorang jika dia bukan pelakunya? Bagaimana kamu tahu bahwa bangsawan muda Ling tidak memiliki kemampuan seperti itu? Lagi pula, kamu sendiri bukan bangsawan muda Ling. Tuan, kamulah yang mencoba mengubah yang benar menjadi salah. Nangong Yu tidak mundur sedikit pun dan menyatakan dengan keras, bolehkah aku mengajukan pertanyaan kepada para pahlawan yang hadir di sini hari ini? Apakah ada di antara kalian yang mau mengakui sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan? Semua orang yang hadir saling memandang dan menggelengkan kepala bersama. Melihat mereka berdua bertengkar, semua orang benar-benar bingung. Sebelum kedua pihak yang terlibat dalam insiden ini mengatakan apa-apa, kedua orang ini sebenarnya telah melompat keluar untuk berdebat satu sama lain. Skenario saat ini benar-benar aneh. Satu pihak berusaha membantu membela Ling Tian sementara yang lain berusaha membenarkan bahwa Ling Tian adalah pembunuhnya. Namun, yang mencoba membela Ling Tian adalah Qian Suirou yang jelas-jelas adalah musuh Ling Tian. Lebih jauh lagi, orang yang mencoba untuk membenarkan bahwa Ling Tian adalah pembunuhnya adalah Nangong Yu yang bersekutu dengan Ling Tian. Semua orang yang hadir tidak dapat membantu tetapi menganggap masalah ini benar-benar aneh. Uhuk-uhuk. Dongfang Jinglei mengeluarkan 2 batuk kering dan berkata, pada saat ini, sulit untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah membiarkan bangsawan muda yang kembali ke akarnya dan memasuki dunia tanah dengan damai. Saat dia mengatakan itu, wajah Dongfang Jinglei memerah karena dia merasa kata-katanya hampir tidak masuk akal. Yang Wei berasal dari Sky Bearing dan sekarang dia meninggal di Sky Bearing. Mengapa dia harus kembali ke akarnya? Adapun memasuki tanah dengan damai, itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana penguburan penerus? Keluarga hebat bisa ditangani begitu saja.